Jadi pagi hari ini adalah lanjutan dari 2 webinar yang kita sudah selenggarakan sebelumnya gitu kan ya. Tapi kayaknya nggak afdol nih, saya pengen tahu dulu sebelumnya gitu kan ya. Sebelum kita memulai gitu kan ya, Bunda boleh nggak di chat Zoom-nya, diklik link-nya gitu kan ya. Kemudian kita sharing berbagi dulu nih di pagi hari ini agar kita sama-sama ingin tahu kondisinya pagi hari ini gimana. Kan kita mau ngebahas tentang anak yang main gamenya itu nggak terkendali, akhirnya konsentrasi belajarnya tuh sulit dikendalikan. Nah, gimana solusinya? Kita akan bahas hari ini. Tapi pengen tahu dulu nih pagi ini ayah bunda perasaannya kayak gimana kira-kira gitu kan ya. Kita coba cek ya. Oke, apakah sudah ada yang jawab? Kira-kira silakan diklik aja. Oh, udah ada nih. Semangat. Wah, alhamdulillah gitu kan ya. Kemudian bahagia. Wah, alhamdulillah. SWNANG. Ini apa nih SWNG? Ini bahasa Jerman atau gimana nih kira-kira? Kamirna ini ada yang tahu nggak? Kamirna ini maksudnya apa, Kak? Itu tipe mungkin ya harusnya senang. Oke. Senang. Wah, saking senangnya gitu kan ya diganti ya kayak keren-keren. Ada alhamdulillah happy. Wah. Mantap. Kemudian curious. Curious, oke. Penasaran. Jadi di pagi ini saya akan awali dengan saya akan sharing nih ayah bunda. Anak yang kecanduan game, terganggu belajarnya dari sudut pandang dia tuh kayak gimana? Biar kita lebih memahami gitu kan ya, anaknya itu seperti apa. Kemudian ada juga siapa nih kira-kira? Oke, alhamdulillah bahagia. Wah, capek. Waduh. Semoga dengan adanya door prize di hari ini ya. Insya Allah semoga nggak capek lagi ya bunda ya. Tapi jangan door prize nih, ilmunya lah insya Allah ya. Oke, semangat banget. Oke, senang, hektik. Betul, kebayang ya hektiknya di hari Minggu. Apalagi mungkin para ibu ya gitu kan ya. Sepertinya karena manajer di keluarga, operasional di keluarga tuh kayaknya lumayan menantang ya setiap harinya ya. Subhanallah ya. Oke. Kemudian ada juga baik, capek, biasa aja. Oke. Semoga ayah bunda hari ini kita bisa dapat manfaatnya ya, insya Allah. Baik, ayah bunda, kayaknya kita langsung mulai aja nih di pagi hari ini ya, ayah bunda ya. Oke, jadi makasih banyak nih, kayaknya kalian udah pada semangat semuanya gitu kan ya. Hari ini kita akan coba bahas tentang apa nih kira-kira? Tentang ini nih kira-kira ya bunda. Oke, tentang konsentrasi belajar, konsentrasi ngegame. Maksudnya gimana nih? Di sini aja udah kelihatan tuh ya, ayah bunda ya. Bahwa konsentrasi belajarnya dicoret gitu kan ya, karena saya lebih konsentrasi nge-game. Nah, saya jadi mau nge-share beberapa hal, ada 2 hal aja yang mau di-share di pagi hari ini ya bunda. Gimana sebetulnya kenapa sih orang yang senang main game tuh dia sulit banget gitu kan ya untuk konsentrasi belajar kalau main gamenya tuh berlebihan atau udah mulai kecanduan. Kenapa sih kira-kira? Apa penyebabnya? Kedua, akan sharing juga terkait apa aja aplikasi untuk membantu anak kita agar bisa terkendali gitu kan ya. Nah, nanti aplikasi ini bisa anak kita install sendiri di dalam handphone. Jadi langsung konkret kita praktek nanti ya di akhir acara. Oke, insyaallah. Baik, tapi kan suka ada pepatah ya bunda semua ya. Kira-kira kalau nggak kenal ya maka harus kita kenalan dulu gitu kan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Awaludin atau biasa dipanggil Mumu, kayak bunda yang baru bergabung di sesi ketiga hari ini. Saya kebetulan sekarang diamanahi sekarang jadi co-founder dan CEO dari Fami. Jadi Fami itu apa? Jadi kami itu membuat sebuah layanan tanya jawab seputar perilaku anak kayak bunda semua. Kebayang ya, karena berbicara perilaku anak, kebetulan saya juga sekarang diamanahi jadi seorang ayah gitu kan ya. Anak saya umur 5 tahun. Kadang kalau ngomong perilaku anak bikin kita deg-degser, bikin kita surprise gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bingung, kalau kita agak ragu nih, atau bahkan pengen tahu jawabannya, pengen ada yang mau ditanyakan, langsung aja tanyakan di Fami. Nanti ada beberapa narasumber yang udah bisa ditanyakan di sana, ayah bunda nanti akan dapat jawabannya, gitu kan ya. Lebih spesifik lagi dan juga bisa didengarkan berulang-ulang jawabannya, itu yang paling penting. Dan saya juga aktif sebagai emang fokusnya di edukasi dunia digital gitu ya buat anak remaja dan juga orang tua. Dan juga memang tadi yang Kak Dina sempat mention, saya dulu pernah kecanduan game, main game tuh 30 jam nonstop dari kelas 4 SD sebetulnya gitu kan ya. Nah, jadi dari kelas 4 SD mulai main game sampai akhirnya lulus selama kuliah juga kecanduan gamenya cukup parah banget. Seperti di sesi sebelumnya, apa yang membuat saya mulai lepas dari kecanduan game sebetulnya tuh ketika 2 minggu sebelum wisuda kedua orang tua saya meninggal dunia waktu itu kan. Jadi harapannya itu tidak terjadi ya dengan anak-anak kita saat ini gitu kan ya. Mereka nggak perlu menunggu orang tuanya meninggal dulu, atau kita sebagai orang tua nggak ada dulu nih baru anak kita sadar. Kita bisa cegah dari sekarang dengan
salah satunya ikhtiar di acara ini gitu kan ya Bunda. Oke, kita lanjut aja ya. Sedikit review sebelumnya gitu kan ya, bahwa games itu netral. Games itu netral artinya ya seperti pisau ini ya Bunda ya. Bisa, apakah games ini bisa melukai, pisau ini bisa melukai diri sendiri dan orang lain? Nggak bisa sebetulnya itu. Bisa disayat ke diri sendiri, atau bisa juga disayat misalnya dipakai untuk melukai orang lain, bisa banget. Tapi bisa juga nggak pisau ini dipakai untuk membantu diri sendiri atau bahkan orang lain? Bisa motong sayuran, motong buah-buahan, misalnya kita mau, bahkan kalau misalnya mau motong plastik pun kadang kalau nggak ada gunting juga kita pakai pisau gitu kan ya. Artinya sama juga dengan games itu netral, bisa dipakai untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, atau juga bisa dipakai untuk membantu diri sendiri dan juga orang lain. Nah gitu ya, karena netral ini saya akan coba sharing nih dulu kayak gimana gitu kan ya ketika saya main game. Saya coba share screen terkait. Oke. Ini kehidupan gitu kan ya, selama SD aja deh saya, biar yang kebayangnya ya Bunda ya, karena kalau udah kuliah kan udah ngomongnya IPK gitu kan ya. Udah ngomongnya IP dan segala macam. Cuman waktu SD aja nih biar lebih kebayang. Jadi kelas 1, kelas 2 kan dulu mah emang sistemnya rankingnya tuh masih ditulis ya Bunda ya, sampai akhir tuh masih ditulis ranking keberapa gitu kan ya waktu SD tuh. Jadi waktu dulu kelas 1 20 besar gitu kan ya. Saya lupa berapa tapi 20 besar lah, belasan gitu kan ya. Kelas 2, kelas 3 udah mulai naik tuh ayah Bunda 10 besar. Kelas 4 ayah Bunda alhamdulillah ranking ke-1 gitu kan ya. Di kelas 4 itu. Tapi dari kelas 4 ranking ke-1 mulai nurun nih. Jadi ranking ke-3 jadi 40 besar. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita bisa lihat ukurannya ya, dari naik tapi mundur lagi. Nah, udah 40 besar ini bablas aja sampai ke sana itu gitu kan ya. Nah, kok bisa seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi menariknya adalah waktu kelas 4 SD, seperti di sesi pertama yang sempat disampaikan, saya mulai kecanduan game kelas 4 SD sebenarnya. Ketika saya udah ranking 1 gitu kan ya, waktu itu saya tuh ranking 1 gitu kan ya. Tapi di saat yang bersamaan gitu ya, saya juga udah mulai kenal sama yang namanya game. Jadi udah mulai kecanduan game itu di kelas 5 sebetulnya itu kan ya. Nah, cuman ketika ibu saya gitu kan ya, ibu saya ngelihat nih bahwa anaknya tuh sering ke rental PS gitu kan ya. Kemudian kadang dimarahin juga sama ayah gitu kan ya. Akhirnya beliau dengan inisiatif membelikan Nintendo ayah Bunda. Membelikan Nintendo di rumah gitu kan ya, untuk main di rumah. Menariknya ibu saya tuh sangat-sangat bisa dibilang kalau berbicara ya, namanya dulu kan nggak ada HP ya, berbicara digital kayak gini tuh pasti gaptek lah gitu kan ya. Termasuk Nintendo, gimana cara operasiinnya, gimana cara nyalainnya, casannya harus dimasukin, kasetnya harus ini juga bingung gitu kan ya. Tapi beliau tuh gini ya, yaudah kita beli Nintendo aja. Saya tuh baru nyadar mungkin beliau lebih dibanding di rental PS nggak bisa dikontrol, mendingan di rumah mungkin kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu. Akhirnya beliau beli Nintendo gitu kan di kelas 5 itu. Kemudian menariknya adalah beliau mau terjun untuk belajar main game. Itu menarik tuh. Jadi emang di kelas 4 SD tuh saya udah mulai jarang ngobrol ya sama ayah ibu saya tuh gitu kan. Nah, salah satu cara agar beliau tuh dekat sama saya adalah ketika saya kan suka main balap-balapan gitu kan ya. Mau main si road gitu kan ya. Ini namanya road fighter ya. Road fighter tuh di jalanan. Ayah Bunda ada yang tahu game ini gak sih di Nintendo dulu? Boleh di ini gak di chat gitu kan, yang tahu, saya pengen tahu nih siapa aja kira-kira. Jadi ini namanya road fighter nih gitu kan ayah Bunda. Road fighter ini adalah untuk main balap-balapan. Nah, Bu Novi gitu kan. Oh, tahu. Oke. Pak Yuki Muklis, wah berarti ini senior nih gitu kan ya. Siap. Oke, senior. Oke, berarti iya benar. Siap, ini suaranya lah gitu kan. Kita coba cek dulu nih biar kita nostalgia bentar. Oke, itulah nostalgia ya, Bunda sebentar ya. Jadi ternyata ibu saya selalu pulang sekolah tuh, si Road gitu kan ya. Road tuh road fighter maksudnya ya. Jadi ternyata itu tidak terasa ya Bunda ya. Dengan ibu saya mau ngerti apa yang saya mainkan gitu kan ya. Saya udah jadi mulai dekat lagi tuh sama ibu saya. Makanya saya bilang waktu kemarin tuh gitu kan ya.
di keluarga tuh saya hanya deket tuh paling deket sama ibu saya gitu, karena ibu saya tuh mau kenal lebih jauh dunia saya gitu kan ya. Dulu kan dunia game gitu, mulai main PS. Jadi wah seneng main game gitu kan ya di Road Fighter ini. Ketika ibu saya dia makin udah 2-3 minggu 4 minggu makin jago gitu kan ya main Road Fighter ini tuh udah beberapa stage lah gitu kan ya. Oke. Nah cuman ayah bunda gitu kan ya, ternyata dari sini apa sih yang berubah gitu kan ya. Ibu saya tuh kan di kelas 4 tadi udah ranking 1 ya. Kenapa bisa turun jadi ranking 3? Jadi ketika ibu saya udah mulai mengerti, tapi ya di sekeliling saya gitu, kakak saya, ayah saya, teman-teman saya itu tidak mensupport lah. Tidak mensupport artinya kadang saya dibully, kadang saya disalahin dan bandingin segala macam. Akhirnya seperti ini kurang lebih ayah bunda gitu kan ya. Jadi saya main game tuh yang paling sering tuh main game ini nih. Oke, kita review ya. Ini yang mau tahu juga boleh ya di chat. Ini game apa kira-kira? Ada yang bisa nebak gak? Gitu kan ya. Nah, jadi udah ranking ketiga nih. Wah, udah capek nih gitu kan ya, dibully sama orang gitu. Kayak game aja ya bunda kehidupan saya tuh gitu kan ya. Dibully sama orang, kemudian disalahin, dibanding-bandingin. Wah, ibu ngasih semangat lagi gitu kan ya. Ini ranking ke-1 lah semangat lagi belajarnya gitu kan ya. Tapi kemudian di akhir-akhir ya malah dibanding-bandingin segala macam. Akhirnya ya ketiga gitu ujungnya. Jadi persis banget kayak game gini gitu ya. Kalau kita bisa ulang lagi gitu kan ya, lagi capek-capeknya, lagi sebel-sebelnya, ternyata lagi semangat-semangatnya ada aja yang bikin down, lagi semangatnya ada aja yang bikin down gitu kan ya. Persis banget kehidupan tuh kayak game. Apa sih yang bikin down gitu kan ya bunda? Yang bikin down tuh karena tadi ya, dari saya 20 10 besar jadi ranking 1. Apa sih kalimat-kalimat sakti yang muncul? Nah, ini boleh ya nanti di chat di Zoom gitu kan ya. Kalau saya dulu kalimat sakti yang pertama muncul adalah kata orang Jerman Tambin gitu ya. Atau tumben gitu kan ya. Aduh. Ayah bunda, sebetulnya kata ini tuh bagi anak tuh agak sedikit nyesek sebetulnya tuh ayah bunda. Jadi kita tuh lagi berbuat baik gitu kan ya. Kita misalnya ngepel tiba-tiba, kita belajar tiba-tiba rajin gitu kan ya. Karena tadi kita semangat ya sama ibu main bareng, wah kita jadi semangat lagi nih ngerjain PR. Terus tiba-tiba datang gitu kan ya. Tumben nih ayah kita bisa tuh ini tumben gitu kan ya. Malam-malam masih ngerjain PR. Wah, gitu kan ya. Biasanya kan malam-malam malah main nonton TV gitu kan dulu, Subasa dan segala macam lah. Nah, jadi kata kalimat-kalimat sakti ini yang akhirnya kita udah semangat drop lagi. Selain kalimat ini kira-kira kalimat apa lagi coba? Saya pengen tahu nih di chat ayah bunda gitu kan ya. Kira-kira kalimat sakti apa aja yang sering muncul gitu kan ya, yang bikin semangat anak tuh kadang turun gitu kan ya. Kalau saya yang kedua adalah tuh lihat tuh orang lain mah gitu kan ya. Tuh lihat tuh orang lain mah, dia mah belajarnya rajin, dia mah belajarnya pintar dan segala macam. Sebetulnya ayah bunda, kami nih kalau anak-anak tuh gitu kan ya, kami tuh tahu bahwa ayah bunda tuh kadang pengen memotivasi kami gitu kan ya, agar lebih semangat lagi gitu kan ya. Tapi cara motivasinya boleh nggak kalau diubah? Kalau kami boleh request nih ayah bunda ya. Motivasinya adalah jangan dibandingin sama orang lain, tapi sama diri sendiri aja gitu kan ya. Kemarin waktu kelas 4 kemarin kamu udah ranking 1 tuh, kamu udah belajar tuh gitu kan ya. Yuk, kayaknya kamu bisa lebih semangat lagi deh gitu kan ya. Kita dibandingin sama diri kita yang sebelumnya, bukan sama orang lain gitu kan ya. Itu yang bikin kita tuh ketika kita dibandingin sama orang lain gitu kan ya. Akhirnya itu yang bikin sebel gitu kan ya. Kemudian ini kalimat sakti yang ketiga, biasanya ya bunda ya. Makanya gitu kan kalau misalnya kita dapat nilai ulangan gitu kan, ulangan tuh kadang 2 minggu sekali gitu kan ya, ada ulangan kemudian apa ya bahasa Indonesia tuh dinilai lah gitu kan ya, nilainya misalnya 60 70, makanya gitu kan ya, dengerin kata ayah, dengerin kata kakak dan segala macam. Jadi makanya tumben tuh lihat orang lain. Nah ini kalimat-kalimat sakti yang ternyata saktinya tuh membuat anak down ayah bunda dalam konteks pembelajaran apalagi gitu kan. Nah dari sana akhirnya saya udah jadi malas ayah bunda buat belajar. Ngapain gitu ya, belajar juga malah disindir gitu kan ya. Udahlah mendingan saya biasa aja, tahu kalau biasa juga paling dimarahin ya, sama-sama dimarahin gitu kan ya. Ini saya main game ayah bunda lebih parah main gamenya. Nah jadi konteks game itu netral. Kenapa? Karena di saat yang sama saya mendapatkan dampak negatif dan dampak positif di saat yang bersamaan. Saya akan coba jelasin satu-satu game yang saya mainkan, apa yang dampak negatif dan positif yang saya dapetin. Yang pertama adalah game ini ayah bunda. Kira-kira tahu nggak ini game apa kira-kira? Yang tahu ini game apa kira-kira?
Jadi di game ini saya dampak positifnya adalah jadi belajar untuk nge-manage gitu kan ya, keuangan lah, manage kita beli sapi, kita punya ngejual madu lah, itu belajar wirausaha sebenarnya di sini tuh kan ya. Bahkan perjalanan hidup tuh sebetulnya minimal tuh di sini. Cuman akhirnya tuh saya gitu kan ya, saya jadi lebih senang. Dampak negatifnya adalah saya nggak bisa ngebedain dunia maya sama dunia nyata gitu loh. Saya jadi lebih senang ngomong sama si Karen gitu kan ya setiap pagi tadi istri saya di dalam game ini. Walaupun itu bahasanya komputer, ya bunda semua gitu. Jadi negatif pasti saya dapat dalam hal yang bersamaan ini udah mulai kecanduan gara-gara main Harvest Moon. Ketika belajar, yang saya pikirin adalah, aduh ini si Karen gimana ya? Apakah dia kan Harvest Moon bisa kita diputusin ya bunda ya? Gitu kan ya. Kalau kita nggak ngasih gift dan segala macam gitu kan ya. Nah itu sapi gimana ya belum diurus gitu kan di Harvest dan lain sebagainya. Nah jadi ini akhirnya tuh yang ngebuat nggak fokus gitu kan karena tadi ngapain juga belajar gitu, ini orang disindir mulu ya main game. Setelah ini naik lagi ya bunda yang namanya kecanduan game gitu kan ya, kita naik terus levelnya. Jadi main ini ya bunda gitu kan ya. Ini kita coba lihat nih 30 detik. Aturan pertama yang harus dipatuhi adalah dilarang one-two. Aturan ini sangat sakral. Aturan ini tidak bisa ditawar-tawar. Dan aturan ini tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu sampai melanggar aturan ini, yang terjadi adalah perkelahian. Oke, kebayang ya bunda ya. Dulu saya main game bola itu karena Harvest Moon udah biasa aja nih saya main komputer. Ketika main bola kan sama teman sebangku teman-teman lah gitu kan ya di PS tuh. Itu dampak positifnya adalah di sini tuh mekanik saya tuh lebih lebih terlatih lah gitu kan. Karena kan ini udah ngomong bikin strategi nih di main bola tuh kan kita harus bikin strategi ya bunda ya. 4-4-2, 4-4-3 apa yang harus dimainin, gimana cara mainnya itu kita berlatih strategi nih di sini tuh gitu kan ya. Ngelatih strategic thinking kita lah. Kadang itu tuh implementasinya tuh kita ketika tapi jadi hal yang negatif ya gitu kan ya. Dulu tuh saya gimana caranya punya strategi untuk nyontek gitu ya di kelas 5 SD itu banyak hal yang dilakukan lah, entah itu dimasukin di tulisannya di dalam tangan gitu kan ya, dimasukin ke kertas, di kamar mandi, pura-pura kamar mandi dan segala macam di bangku dan lain-lain lah, pokoknya banyak banget gitu kan ya. Akhirnya tuh hal negatif itu tuh positifnya kita bisa belajar strategi tapi diimplementasi di hal yang kurang baik gitu kan ya. Nah tapi di sini akhirnya tadi timbul perkelahian, kadang sering banget selek gara-gara main game ini gitu loh. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa ngebedain bahwa it's just a game gitu kan ya. Ini kita nggak perlu dibawa ke dunia nyata. Tapi itu saya sering kelahi dulu tuh gitu kan gara-gara main game bola ini. Kemudian selanjutnya di SMP gitu kan, SMA saya udah mulai main namanya Naruto gitu kan ya. Nah main game ini gitu kan ya. Apa sih dampak positif dari main game Naruto ini yang saya rasakan ya? Sebenarnya salah satunya adalah menu-menu di game Naruto tuh dulu bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi SMP tuh saya belajar bahasa Inggris sejujurnya pertama kali itu adalah dulu kan belum ada Duolingo segala macam lah. Dari menu-menu Naruto, oh ini play, ini versus 2 game. Terus ada ceritanya juga kan, arcade gitu kan ya dan lain sebagainya. Bahkan kalau di PS2 tuh bahasanya bahasa Jepang juga gitu kan ya. Kalau bahasa Jepang saya nggak belajar lah. Cuman dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah ketika saya Rasengan gitu, saya mukul orang gitu kan ya. Di dalam Naruto ini saya tuh ngebayangin orang-orang yang saya kesel, orang-orang yang saya sebel gitu kan ya. Siapapun itu, mau ayah saya waktu dulu tuh mau teman-teman saya yang ngebully itu, saya ngomong kata kasar seolah-olah tuh yang dipukul tuh adalah orang yang saya kesel tersebut, yang saya marah tersebut. Jadinya emosinya tuh terluapkan secara tidak sehat menurut saya gitu kan. Karena ya jadinya keluarnya tuh agak kurang baik gitu loh saya. Nah kemudian tiba saatnya ketika saya main game sampai 30 jam nonstop ya, berhenti sekolah 2 tahun atau di sesi kemarin gitu kan ya. Apa sih dampak positif negatif di sini ayah bunda? Facebook gitu kan ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu kan ya, akan bikin yang namanya itu metaverse gitu kan ya ayah bunda. Metaverse ini adalah di mana kita bisa hidup di dalam dunia virtual. Kita bisa kerja, kita bisa nyari uang, kita bisa bikin rumah, kita bisa jual tanah. Kebanyakan nggak ya bunda dulu depan tuh kehidupan tuh bakal itu adalah seperti itu. Nah metaverse-nya Facebook sekarang tuh gitu kan ya, itu saya dulu
Nah, jadi ketika kuliah dulu, ketika saya masuk kuliah gitu kan, ini udah berarti sekolah 2 tahun saya masuk kuliah akhirnya, tapi keseharian saya ketika nge-game online lagi adalah kayak gini ya Bunda gitu kan ya. Bayangin aja ini 5.37 ini 5.30 bangun sholat subuh gitu kan. Ini kayak apa ya namanya tuh, ya bisa dibilang bukan sholat subuh ya, ini mungkin sholat duha gitu kan ya. Apanya siap-siap sarapan sampai jam 7 sampai jam 9 perjalanan ke kampus, jam 9 sampai jam 3 kuliah, main game online, pulang habis kuliah nggak langsung pulang ke rumah tuh. Jadi main game online dulu di warnet sampai jam 9 malam gitu kan ya. Setelah sampai jam 9 malam, kemudian saya pulang ke rumah sampai jam 10, ibu udah paling sabar beliau gitu kan ya. Ayah saya marahin, ibu saya selalu ngebela gitu kan ya. Ibu saya masakin nasi goreng, mie goreng, teh manis segala macam, dikasihlah ke kamar. Di kamar saya nggak langsung tidur tuh. Sampai jam 3 pagi saya main game online di laptop gitu kan ya. Tidur jam 3 pagi, kemudian bangun lagi jam setengah 6 pagi. Saya bisa dibilang mahasiswa pekerja keras waktu dulu tuh gitu kan ya. Tapi kerja kerasnya kayak gini ya Bunda ya. Nah jadi kebayang ya, ini keseharian ketika kecanduan game dulu tuh benar-benar no life banget gitu menurut hemat saya gitu kan. Karena ya attach banget gitu kan sama game tuh, nggak ada aturan gitu kan. Apa sih yang bikin game yang kayak gini? Nih saya jelasin lagi ya Bunda ya. Saya dulu main game ini gitu kan ya. Jadi main game yang namanya Point Blank, waktu itu kenapa main game di warnet sampai jam 9 malam tuh main game ini. Wah, apa sih dampak positif dan negatifnya gitu kan ya. Dampak negatifnya tentu karena ini violence, Bunda ya gitu kan ya. Kemudian dampak negatifnya tadi, saya jadi mulai berbohong, mencuri gitu kan. Karena saya udah mulai kecanduan nih, gara-gara game medianya tuh, karena saya udah mulai kecanduan di game ini, ternyata kita harus beli item, barang dan segala macam gitu kan ya. Saya sampai berbohong nih, harus beli buku 7 juta gitu kan ya, padahal untuk beli case gitu kan ya, barang-barang. Nah dari sana ternyata itu dampak negatifnya, tapi dampak positifnya apa sebenarnya tuh? Kalau gitu, udah di sini tuh latihan respon, latihan kita jadi strategi juga gitu kan ya. Jadi kita sebenarnya dilatih dari sini tuh, bahkan survival sebenarnya Bunda. Darah udah dikit lagi, gimana cara kita bisa bertahan gitu kan ya. Nah game-game sekarang kan kayak gitu. Makanya gamers tuh katanya suka ada yang sering yang bilang gamers tuh dia tuh kemampuan survival mode dia tuh lebih tinggi lah dibanding rata-rata orang gitu ya. Karena memang kita dilatih survival, jadi kemampuan bertahan gitu ya. Nah, cuman dari sini apalagi nih yang main sampai jam 3 pagi di main game Dota ini. Strategi, juga susah mengatasi strategi, mekanik dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini intinya dari sini ya Bunda, saya udah mulai belajar nih teamwork gitu kan ya, manajemen itu di sini karena sebagai leader gitu kan ya, buat nge-lead permainan ini, buat ini kayak Mobile Legends kan kayak gini ya Bunda. Gitu kan ya. Ada leader, kemudian ada followers dan segala macam. Nah, jadi dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada, kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman ayah Bunda gitu kan ya. Di waktu kuliah akhirnya ini 2 slide terakhir mungkin ya. Di waktu kuliah ternyata apa yang terjadi gitu kan ya. Ketika kuliah tuh emang ini adalah kursi di mana tempat ternyaman buat tidur gitu kan ya. Jadi dulu ketika belajar, akhirnya apa yang berdampak ke konsentrasi belajar gitu ya. Saya di waktu kuliah tuh tidur gitu kan, karena tadi jam tidurnya terganggu, akhirnya tidur waktu kuliah. Saya sempat diusir sama 2 kali gitu ya sama dosen gitu kan ya. Pura-pura kan biasa ya, pura-pura baca, nunduk ke bawah gitu kan ya, tapi kelihatan sama satu dosen tuh si matanya kayaknya udah mulai krecep-krecep gitu kan ya. Udah kamu tunggu aja di kamar mandi, nggak usah ikutan kuliah Bapak katanya. Itu sampai halus gitu kan ya, ngusirnya tuh gitu kan ya. Tapi bener-bener konsentrasi di pelajaran tuh terganggu banget gitu kan ya, karena tidurnya terganggu gitu kan ya. Gara-gara nggak terkendali, akhirnya belajar juga nggak optimal ya bener gitu kan. Akhirnya apa? Nebeng tugas gitu kan ya, kehidupan waktu saya kuliah itu gitu, dan lain sebagainya. Nah jadi ayah Bunda, kita langsung ngobrol solusi konkretnya nih gitu kan ya setelah sekarang tuh. Jadi solusi konkretnya adalah gitu kan ya, apa sih sebetulnya yang ngebantu kita gitu kan ya agar punya nanti mungkin peran orang tua seperti apa akan dibahas oleh Temirna gitu kan ya. Nah cuman apa sih sebenarnya aplikasi yang bisa melatih self control kita nih sebagai anak, remaja, dewasa gitu kan ya. Terkait manajemen waktu ayah Bunda, ini fokusnya saya di manajemen waktu aja gitu kan ketika berbicara game. Karena sekarang main game itu udah bukan game desktop kebanyakan ya, game mobile gitu kan ya. Makanya saya rekomendasi ada 4 aplikasi ini ayah Bunda. Screen Stopwatch, Postbox, sama Alarm, dan juga Any.do. Oke, saya akan coba bahas satu persatu ayah Bunda gitu kan ya. Saya akan coba bahas, kita buka ayah Bunda nanti pulang dari sini gitu kan ya. Langsung aja buka Google Play Store-nya ayah Bunda gitu kan ya. Google Play Store-nya dibuka, kemudian kita buka namanya tuh Google Creative Lab gitu kan ya. Nah, itu ya. Google Creative Lab, di sini ada Screen Stopwatch gitu kan ya. Jadi kalau ayah Bunda
Ananda atau anaknya perlu install nih aplikasi ini di handphone atau kita juga boleh gitu kan. Jadi ini tuh tiap kali kita buka handphone, stopwatch-nya tuh wallpaper-nya tuh bakal terus jalan ayah bunda. Jadi di akhir hari, di sore atau di malam kita tahu bahwa kita tuh udah berapa lama ya pakai aplikasi ini tuh. Kebayang ya bunda, maksudnya pakai handphone ini, kita udah berapa lama buka handphone. Jadi itu bisa ngelatih reminder ke si anak itu sendiri yang pakai handphonenya ya. Selain misalnya kalau kita ngingetin ayah bunda ini udah jam 3 jam, dia bakal bisa lihat sendiri tuh di wallpaper handphonenya udah main HP berapa lama. Karena stopwatch itu bakal jalan ketika handphonenya tuh dibuka ayah bunda. Oke, itu yang pertama nih, screen stopwatch gitu kan ya. Kita back lagi nih, ketika bunda search Google Creative Lab gitu kan ya. Di sini ada yang namanya Postbox gitu kan ya. Kamu mau untuk apa sih Postbox ini gitu kan ya. Nah, Postbox ini tuh ayah bunda kan biasa kalau anak lagi belajar ngerjain tugas, centering notif lewat WA, lewat line. Bro mabar yuk, mabar gitu kan ya. Akhirnya nggak fokus, akhirnya dia belajar ditinggalin, dia mabar gitu kan. Nah, ini agar notifikasi itu kita bisa set up ya bunda gitu kan ya. Jadi di sini tuh di Postbox ini gitu kan ya, notifikasi itu kita bisa hindari ya bunda. Misalnya di jam 7 sampai jam 9 karena kita lagi ngerjain tugas, udah kita nggak akan ada notifikasi, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang bisa diinstal di handphonenya anak-anak gitu kan ya. Anak-anak bisa nge-setup di jam sekian biar notifikasi nggak masuk, nggak ngeganggu kita, install namanya Postbox gitu kan ya. Terakhir ya bunda gitu kan ya, selain Postbox ini ada yang namanya tuh Any.do gitu kan ya. Any.do itu apa? Ini membantu gitu kan ya, karena keseharian tadi waktu saya kuliah jam 5.30 sampai jam 3 pagi itu sampai baru tidur jam 3 pagi, nggak terjadwal lah manajemen waktunya. Ayah bunda kalau anaknya udah remaja, SMP, SMA menurut saya tuh atau kuliah bahkan bisa diinstal namanya aplikasi Any.do bahkan buat kita sendiri. Saya pakai aplikasi ini bahkan sampai hari ini juga gitu kan ya. Jadi hari ini satu selalu nulis tuh hari ini saya mau ngapain aja gitu kan ya. Ditulis aja nanti akan di reminder, oh jam 10 nanti akan ada notif lewat handphone. Jam 10 kamu ini ya, jam 11 kamu ini ya. Jadi dengan Any.do itu sebetulnya ngebantu kita ya bunda. Sekali lagi karena anak kita udah attach dengan handphone ya. Kita manfaatin itu agar handphone ini lebih bermanfaat, ngebantu dia untuk ngingetin gitu kan ya. Hari ini kan kamu ngerjain tugas jam 3. Hari ini kamu kan harus bantu ibu buat bersihin kasur dan segala macam gitu kan. Jadi kurang lebih itu aplikasinya ya bunda ya yang bisa kita install di handphone anak-anak kita karena waktu udah terbatas nih ya bunda ya. Mohon maaf ini agak lebih gitu ya. Jadi saya minta 3 menit lagi ya bunda ya. Jadi intinya Fahmi layanan tanya jawab seputar perilaku anak tuh ini kan masih banyak problem anak yang mungkin belum terjawab di webinar kali ini gitu kan ya. Nah makanya ayah bunda yang ikutan festival game seru ini, ayah bunda punya kesempatan nih gitu kan untuk dikasih akses Fahmi Premium dari Kominfo gitu kan ya. Jadi Fahmi itu apa? Intinya kalau ayah bunda punya pertanyaan lebih spesifik gitu kan ya, bisa langsung tanyakan di Fahmi gitu kan ya. Cara pakainya simpel banget. Ayah bunda bisa tanyakan langsung di website Fahmi dan dapat jawabannya langsung ke WhatsApp atau ke email. Diulang-ulang jawabannya cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit maksimal gitu kan ya. Dari narasumber langsung gitu kan ya ayah bunda terkait pertanyaan spesifik yang ayah bunda rasakan gitu kan ya. Banyak banget ayah bunda yang ayah bunda bisa tanyakan seputar perilaku anak, kesiapan anak sekolah, anak dan game, komunikasi anak, belajar dan segala macam. Silakan langsung nanti buka website Fahmi. Detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ami gitu ya di dalam grup WhatsApp yang ayah bunda udah tergabung di dalamnya. Oke ayah bunda terima kasih banyak, sekian dari saya. Intinya ayah bunda pada dasarnya kita harus memimpin game atau dipimpin game sekali lagi gitu kan ya. Kita perlu menjadi keluarga yang bisa memimpin game, memimpin gadget, memimpin internet gitu kan ya. Internet, gadget, game itu dijadikan sebagai alat bantu, bukan sebagai alat yang mengatur kehidupan kita gitu kan ya. Kayak gini di sebelah kanan itu kayak ngatur gitu kan ya. Cepetan kita udah lagi capek, kita lagi ngumpul sama keluarga, cepetan ini handphone habis baterainya, kuotanya habis, cepetan buka sekarang, isi sekarang, kayak nggak ada waktu lagi gitu kan ya buat ngebuka atau ngisi kuota, ngisi baterai segala macam. Jadi jangan sampai handphone atau gadget yang ngendalin kita, tapi kita harus ngendalin gadget. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.